Halo, selamat malam semuanya. Sehat selalu untuk kalian. Di sini aku ingin membacakan apa yang ingin dia dengar dari kamu. Jadi siap-siap ya, untuk malam ini kita akan dengar apa yang ingin dia dengar dan ketahui dari kamu. Ya, mungkin mau nanya kabar atau apa. Kita akan cek dulu. Untuk pembacaan ini tidak bisa semuanya resonate. Kalau cocok alhamdulillah, kalau tidak aku kembalikan pada dirimu dan Tuhan. Oke? Ingin personal reading berbayar, bisa cek di kolom deskripsi. Di sana sudah ada link yang bisa cek langsung harganya berapa. Kayak gitu ya. Kita akan cek di sini apa yang ingin ia dengar dari kamu. Oke. Dia pengen tahu sih sebetulnya di sini. Kamu tuh udah bersikap dewasa nggak sih selama ini? Kamu udah berubah menjadi seseorang atau sosok yang lebih baik? Apakah kamu sudah membuang segala macam keegoisan kamu? Apakah kamu di sini sudah cukup untuk introspeksi diri? Itu yang ingin dia dengar ya. Apakah kamu di sini sudah cukup untuk introspeksi diri? Kita lihat. Enam. Kita punya bottom of deck-nya the Seven of Wands. Ini lebih seperti meminta kamu untuk mengorbankan atau meninggalkan sesuatu. Kamu nggak boleh namanya keras hati. Ini yang ingin dia dengar. Apakah kamu sudah introspeksi, tidak berkeras hati, tidak menganggap semuanya salah dia? Apakah kamu di sini bisa berkorban untuknya? Oke. Kita lihat di sini. Ada kartu Page of Cups, ada kartu The Hangman. Seseorang di sana, siapapun ini, itu ingin kamu lebih banyak empati. Dia pengen suatu saat terpukau melihat kamu, bahwa kamu di sini sudah rela membuang sikap-sikap manja kamu, sifat kolokan kamu, sifat menang sendiri. Ada kartu The Hangman. The Hangman ini artinya adalah pengorbanan ya. Apakah kamu di sini sudah berkorban menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya? Rela berkorban meninggalkan lifestyle, gaya hidup kamu mungkin yang hedon, bisa jadi seperti itu. Sombong, apakah sudah lebih berempati? Di sini ada kartu King of Pentacles dan ada kartu Seven of Swords. Dia menyatakan, apakah di sini kamu sudah cukup bersenang-senangnya? Apakah kamu sudah cukup egonya terlalu besar mendapatkan apapun yang kamu mau dengan segala cara? Di sini dia bertanya, apakah ada sebuah perubahan? Apakah ada sebuah awakening? Kamu menjadi seseorang yang lebih baik, suka berdharma, atau dengan ikhlas membantu orang tanpa kecuali. Dia tahu kamu ini adalah orang yang penuh dengan keberuntungan. Tetapi dirasa mungkin dia memberikan waktu kamu, atau sekarang dia lagi jauh di mana, untuk kamu banyak belajar dari kesalahan.
Bisa jadi ini adalah cinta pertama kamu, bisa jadi ini adalah orang yang buat kamu sakit, bisa jadi dia adalah orang yang punya ikatan emosi sama kamu. Mungkin kamu sudah berkali-kali ditegur sama dia, tapi kamunya tidak berubah. Aku tidak bilang ke ini vice versa atau gimana ya teman-teman, tapi ini adalah kartu yang terbuka. Jadi misalnya yang tidak resonate atau tidak merasa, kalian boleh skip kok video ini. Karena aku menyampaikan pesan dari seseorang yang which is kita nggak bisa tebak ini siapa. Apa yang ingin dia dengar dari kamu, atau apa yang ingin dia lihat dari kamu. Apakah dalam hidup kamu di sini sudah disiplin menjalankan semua manajemen waktumu? Apakah kamu di sini sudah menjadi seseorang yang lebih rajin, lebih terstruktur, lebih teratur, punya agenda hidup? Apakah di sini kekuatanmu sudah kembali dan kamu bisa melihat sebuah kebenaran? Apakah di sini kamu memiliki sikap menerima akan sebuah kesakitan, kesedihan, atau kekecewaan? Di mana dari fisik dan emosi kamu di sini bisa kamu kendalikan dikala kamu sedang gundah. Dikala acceptance itu sudah kamu kuasai setengah diri kamu, sudah menguasai setengah diri kamu. Jadi kalau misalnya ada kesakitan, kesedihan, kamu tidak depresi. Apakah kamu sudah melakukan itu? Ada kartu optimis dan ada kartu di sini mengenai Four of Pentacles, kestabilan. Apakah di sini kamu sudah menjadi seseorang yang cukup percaya diri dengan apa yang kamu punya? Apakah di sini kamu menjalankan norma-norma yang berlaku di lingkungan kamu? Mungkin kamu punya keluarga, mungkin aturan keluarga, misalnya nggak boleh pulang malam, nggak bermabuk-mabukan, nggak nakal, nggak ganti-ganti pasangan. Ten of Pentacles itu lebih kepada kelimpahan di dalam diri ya. Apakah kamu di sini menyayangi diri kamu? Itu yang ingin dia dengar dari kamu. Kita lihat sosoknya ya. Siapakah orang yang sebijak ini ingin kamu berubah? Aku melihat hubungan di antara kalian ini gagal. Gagal, selesai, dianya tumbang. Di sini aku melihat orangnya cukup fokus, punya banyak rencana, banyak yang ingin disampaikan. Tapi nggak juga diutarakan kepada kamu, sehingga kalian ketika berbicara di sini, aku melihat tidak mendapatkan sebuah titik temu ya. Komunikasi kalian ini aku melihat jelek. Karena dia sendiri nggak bisa ngehandle.
Bukan teman bicara yang baik mungkin menurut kamu. Susah bicara. Ada kartu Eight of Swords. Orang ini penuh tanggung jawab, tapi tertutup. Mungkin ini bisa jadi cirinya ya teman-teman. Dia punya kumis, punya brewok, punya cambang. Kalau dia laki-laki, sisinya maskulin. Kalau wajah itu kelihatan kayak pekerja keras mungkin. Kamu nggak ngelihat dia adalah orang yang necis, tapi kamu ngelihat dia mungkin adalah orang yang klasik. Tidak pakai, ya mungkin kalau cowok ini di sini ada sedikit botak ya. Terus kalau untuk wanita di sini lebih kepada penampilannya itu tegas gitu loh. Kalau dibilang casual enggak, tapi tegas aja. Misalnya dia kalau pakai baju mungkin rapi ya. Terus di sini aku ngelihatnya dia punya sisi maskulin. Kita ketemu sama sisi maskulin di sini. Berdandan jarang. Bukan nggak dandan, ada tapi tipis-tipis lah. Nggak botak ya, punya rambut yang lebat kalau cewek. Tuh, orang ini itu ketika berhubungan sama kamu lebih banyak diam, sehingga kalau dia punya masalah, kadang-kadang sikapnya itu bisa meledak sewaktu-waktu. Makanya hubungan kamu sama dia ini kayaknya berat. Kamu tuh butuh dia, tetapi ketika kalian bersama banyak sekali konflik. Karena dia punya masalah yang sebetulnya tidak bisa disampaikan kepada kamu. Mungkin dia lebih banyak mendengarkan curhatan kamu daripada keluh kesahnya. Di sini ada kartu strength atau kartu kekuatan. Dia selama ini juga menahan sih. Dia menahan di sini. Dan kalau aku lihat ya, cukup lama dia bertahan sampai pada akhirnya orang ini pergi. Orang ini pergi. Tetapi sekarang aku melihat dia tiba-tiba ingat kamu dan pengen kepo aja mengenai kamu. Apakah orang ini sudah memiliki kekasih? Apakah orang ini sudah memiliki kekasih? Aku melihat di sini ada sesuatu yang sudah komplit, sudah selesai. Teman-teman, sepertinya kalau aku bilang, gimana ya? Mungkin dia punya pasangan, tetapi entah kenapa ya, dia masih kayak kebayang-bayang kamu. Walaupun kamu ini mungkin gak baik buat dia, begitu lepas, dia ada rasa kangen sama kamu. Belakangan ini dia merasa kayak ketergantungan. Kalau dibilang keinginannya dia apa nih yang bisa melengkapi? Dia ingat kamu. Orang yang sebetulnya bisa melengkapi hidupku adalah kamu. Cuman mungkin aku sudah menyerah sebelum kita benar-benar punya komitmen. Bagaimana dulu kalian bertemu? Bagaimana dulu kalian bertemu? Ini sebenarnya nggak sengaja sih ketemunya ya. Di suatu tempat yang terbuka bisa, tempat kamu baru ngelamar kerja juga bisa, sekolah bisa. Sama-sama masih masa muda sih aku ngelihatnya. Ya, umur-umur kalian masih remaja, bukan remaja sih, ya udah umur 20-an lah mungkin ya. Dan di sini aku melihat
ya kalian kayak teman aja gitu, teman kerja sih. Karena ada kartu Eight of Wands, ada speed. Yang di sini aku ngelihatnya sama-sama pergi, sama-sama mungkin pernah kerja di suatu tempat, ketemu di suatu tempat, tiba-tiba punya jalan sendiri. Entah dia duluan yang pergi atau gimana ya. Intinya nih banyak yang mengakhiri sih, dia yang mengakhiri. Dulu juga begitu, pergi aja gitu. Dan mungkin kamu pernah ketemu lagi, selesai nggak ngomong, pernah deket, kita lihat lagi ya, supaya aku nggak mengada-ngada. Ada truth, ada justice, ada temperance. Kayaknya ketika dia pergi, ini dia masih kayak kepoin kamu deh. Masih ada kepoin kamu. Masih kayak nunggu waktu. Ini ada away. Ada sesuatu yang ngebet di sini. Entah kenapa, pada akhirnya kalian pisah aja gitu. Padahal harusnya bisa menunggu sih, tetapi kayaknya ada yang nggak bisa menunggu. Ada yang bilang masa main-mainnya sudah habis. Ada yang disuruh ibu mungkin. Udah nikah. Independence ya, kamu hidup mandiri. Iya, benar teman. Ada yang nikah. Jadi dia suka sama kamu, tetapi nggak kesampaian. Kalian pernah komunikasi mungkin baru-baru ini setelah dia menikah. Dia masih ada addiction sama kamu. Orang dari masa lalu. Klasik, orangnya nggak yang neko-neko. Berumur ya, udah sama kayaknya satu lettingan sama kamu sih di sini, bisa lebih tua atau seumuran. Yang pasti kalian pernah ketemu tuh nggak sengaja, ya kayak temen dalam pekerjaan, sekolah, studi. Ada paksaan dari keputusan dari orang yang lebih tua, yuk menikah. Entah dia ketemu, kamu harus hidup mandiri nih, kamu umurnya udah segini gitu. Di sini aku melihat ada wolf. Orang ini sebetulnya diam-diam juga ia menjaga kamu dari jauh. Dia bilang kamu tuh terlindungi kok. Mungkin dia memberikan kamu doa atau memberikan energi yang baik ya. Terus di sini dia ada pesan bahwa kamu nggak perlu lagi untuk memaksakan sesuatu yang kamu nggak bisa. Kamu harus lebih banyak bersyukur. Kamu harus percaya bahwa ada sesuatu dalam diri kamu yang kamu mungkin nggak ketahui. Kamu memiliki kekuatan yang baik. Di sini kamu tuh orangnya bukan orang yang kehilangan arah kok. Kamu harus tahu dan konsentrasi lagi kemana tujuan kamu. Terus dia terakhir kali bilang, kamu tuh penuh berkah, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng. Kebahagiaan selalu menyertai kamu. Entah, aku ngerasa sedih ya. Di mana dia sekarang? Yang bisa terhubung dengan aku sekarang, di mana dia sekarang? Di suatu tempat dia masih kepoin kamu, mungkin jauh ya teman-teman, seperti kayak di tempat yang tenang,
mungkin bukan kota, deket laut. Tempatnya mungkin bisa tinggi, dataran tinggi, bisa jadi tempatnya damai, bukan tempat yang penuh dengan keriuhan. Di sini aku melihat memang ada yang sudah berpartner. Coba kita lihat lagi di sini. Dia menyesal punya pasangan sekarang, penuh dengan penyesalan, banyak kecemasan ya. Pernikahannya mungkin sedang gak baik-baik aja. Dia di sini pengen mendapatkan keseimbangan untuk merasa dicintai, agar dia siap mencintai. Dia ada perasaan malu nih. Dia pengen menemukan sosok kamu yang penuh karisma, percaya diri, dan menyenangkan. Mungkin dia gak bisa muncul di hadapan kamu, teman-teman. Dia takut kayaknya yang ganggu kesendirian kamu. Kamu dilihatnya kamu sekarang sudah lebih berhasil daripada dulu. Kagum dia sama kamu. Sedih deh aku bacainya. Yuk kita singkap aja deh untuk namanya siapa. Inisialnya ya. Ada D, ada L, ada P, ada H, ada Y. S, F, M, T, C, X, W, Q, G. Nih orangnya. Kalau kamu pernah kenal orang ini yang memberikan koneksi ke kita sekarang, malam ini. So buat kamu, kalau misalnya ada yang perlu kamu perbaiki, kalau kamu masih ngerespon kehadiran orang ini, perbaiki diri kamu aja. Karena itu sih doa dia tiap hari. Ya kita nggak pernah tahu kamu ketemu sama dia kapan. Oke? Mulai sekarang berpikir positif, serahkan semuanya kepada Tuhan. Selama kita masih punya umur, please berkarya, jangan menyerah, dan terus memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. See you when I see you, I love you, selamat malam, selamat istirahat, bye-bye.